Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa wa ba'd. Sahabat, dunia yang kita huni saat ini tidak lain hanyalah persinggahan semata. Tidak akan selamanya kita tinggal di dunia. Malah sebenarnya kita tinggal di dunia ini hanyalah sebentar saja. Dan Allah jadikan kehidupan dunia yang sangat singkat ini sebagai ladang bagi kita untuk bekal, untuk beramal soleh sebagai bekal kita di akhirat yang kekal. Karena waktu kita di dunia begitu singkat, sedangkan kita dituntut untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal soleh sebagai bekal kita di akhirat, maka seharusnya kita tidak menghabiskan dan menyia-nyiakan waktu kita yang singkat di dunia ini dengan banyak melakukan perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang tidak membawa dan menghadirkan kebaikan serta manfaat untuk kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa salah satu tanda dan ciri orang-orang beriman adalah sanggup meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang tidak membawa kebaikan dan manfaat bagi dirinya. Sebab perbuatan dan perkataan sia-sia itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta bukan pula karakter orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan sia-sia. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 72, Walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Wa idza marru bil lagwi, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia, marru kirama, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan mereka. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 55, wa idza sami'ul lagwa, dan jika mereka mendengar perkataan yang sia-sia, a'radu anhu, mereka berpaling darinya, wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. La nabtaghil jahilin, kami tidak bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Di dalam ayat-ayat yang tadi saya baca, semuanya menjelaskan bahwa salah satu tanda, ciri dan karakter orang-orang beriman adalah mereka sanggup menjaga dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Kalau dalam ayat-ayat tadi disebut dengan kata lagwun. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa kata lagwun berasal dari kata lago, yang artinya perbuatan atau perkataan yang sia-sia, tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya, ataupun tidak ada nilainya. Dijelaskan juga bahwa segala perbuatan sia-sia, walaupun dikemas dengan kemasan yang indah, rapi, serta menarik, tapi jika tetap tidak ada faidahnya, tidak ada kebaikannya, tidak ada manfaatnya, maka itu termasuk ke dalam lagwun tadi. Dan ini menjadi fenomena yang banyak terjadi saat ini, tak kala perbuatan dan perilaku sia-sia dikemas dengan kemasan yang menarik, sehingga banyak di antara kita tidak menyadari kalau kita telah terjerumus ke dalam perilaku sia-sia tadi. Tentunya tolak ukur perbuatan itu sia-sia atau tidak harus menurut pertimbangan syariat Islam, bukan hawa nafsu. Kenapa? Karena seringkali hawa nafsu itu menipu dan membutakan. Sehingga sering terjadi hal yang sebenarnya sia-sia, tidak memberikan manfaat sama sekali karena desakan hawa nafsu, sehingga seakan-akan nampak baik. Dan itu banyak yang terjadi saat ini. Seperti orang yang kecanduan main games, atau orang yang nongkrong di media sosial, mengomentari sesuatu atau membicarakan hal yang sama sekali tidak manfaat baginya. Dan itu berjam-jam. Ini bisa masuk ke dalam perilaku sia-sia. Sehingga memang kadang hal sia-sia itu sendiri sering tidak disadari oleh kita. Banyak di antara kita yang telah terjebak kepada perilaku sia-sia tanpa menyadari akan hal tersebut. Sehingga memang perlu kejelian tersendiri untuk mendeteksi perilaku sia-sia tersebut.
Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid menyebutkan beberapa hal yang menjadi sumber dan penyebab dari perilaku sia-sia. Di antaranya, yang pertama adalah waktu yang tidak diisi dengan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati dan pikiran yang lalai, yang selalu berputar-putar kepada hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan yang tidak semakin membuatmu mengabdi kepada Allah dan juga tidak memperbaiki urusan duniamu. Inilah 3 hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang menjadi pangkal dari perilaku sia-sia, yang harus menjadi perhatian kita semuanya jika kita ingin meninggalkan perilaku sia-sia serta menjadikan waktu-waktu kita di dunia yang singkat ini menjadi lebih bermanfaat dan menghadirkan kebaikan. Dan ingat, perbuatan serta ucapan merupakan cerminan seseorang. Kalau perbuatan dan perkataan yang keluar justru lebih banyak hal yang tidak berfaedah, yang tidak bermakna, maka itu menunjukkan pribadinya memang senilai itu rendahnya. Demikian juga status atau konten yang kita unggah di media sosial itu juga menunjukkan pribadi kita. Ketika kita menulis status yang memberikan manfaat minimal untuk diri kita sendiri, lebih baik lagi jika itu bermanfaat untuk orang banyak, maka itu menandakan bahwa kita merupakan pribadi yang baik yang bermanfaat. Jika kita mengunggah status atau mengunggah konten justru yang tidak ada manfaatnya sama sekali, maka itu menunjukkan itulah nilai diri kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain sebagai tanda orang beriman, meninggalkan perilaku sia-sia merupakan tanda kebaikan dan kesempurnaan Islam seseorang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Seorang imam besar mazhab Maliki, Abu Muhammad bin Abi Zaid, beliau menuturkan puncak etika kebaikan seseorang bersumber pada 4 hadis. Dan salah satu dari 4 hadis itu adalah hadis yang tadi saya baca. Mengenai hadis ini, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat, maka itu menunjukkan kebaikan Islamnya telah sempurna. Hadis ini juga menjadi petunjuk bagi orang beriman dalam beraktivitas. Islam memerintahkan umatnya agar kita senantiasa berada dalam aktivitas yang bernilai kebaikan dan menjauhi segala perilaku yang tidak bermakna dan sia-sia. Bahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berislam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Dan salah satu bentuk kekafahan kita dalam berislam adalah dengan meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi diri kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ini merupakan hal yang tidak mudah. Perlu perjuangan besar untuk bisa menjauhkan diri kita dari perilaku sia-sia. Lebih-lebih jika lingkungan di sekitar kita dipadati oleh orang-orang yang begitu akrab dengan perilaku sia-sia, maka nafsu yang ada dalam jiwa kita tidak akan henti-hentinya berusaha mengajak kita kepada perilaku untuk membuang-buang waktu dengan kegiatan yang tidak bermakna. Dan godaan inilah yang harus bisa ditepis oleh orang-orang beriman. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan jika kita ingin terhindar dari perilaku sia-sia tadi. Yang pertama adalah berpikir sebelum berbuat dan berucap. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis ini mengajak kita untuk sebelum berbuat ataupun sebelum berucap, maka berpikirlah terlebih dahulu.
Jika apa yang hendak kita lakukan, jika apa yang hendak keluar dari lisan kita isinya kebaikan, isinya bermanfaat, maka silahkan lakukan dan ucapkan. Tapi jika kita ingin berbuat, ingin mengucap, kemudian kita merasa apa yang ingin kita lakukan atau apa yang ingin kita ucap isinya tidak bermanfaat atau tidak ada kebaikan di dalamnya, maka hentikan, jangan lakukan atau jangan ucap. Dan yang kedua adalah banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Karena jika kita bertemu dengan orang soleh, makanya kita akan menyibukkan diri kita dengan amal-amal soleh dan kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari agama temannya, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Karena itu, hendaknya kalian melihat dengan siapa dia berteman. Kemudian yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan amal soleh dan kebaikan. Nah, Imam Syafi'i dalam hal ini menasihatkan kepada kita, jika Anda tidak menyibukkan diri Anda dengan kebaikan, maka diri Anda akan menyibukkan Anda dengan kebatilan. Kemudian yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan tips yang singkat namun bermanfaat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ihris ala ma yanfa'uk. Berupayalah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah, lalu mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Maka Rasulullah mengajarkan kita agar kita senantiasa memiliki orientasi, agar selalu berupaya untuk melakukan dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat minimal bagi diri kita sendiri. Orang yang tidak produktif, yang tidak memaksimalkan segenap potensi yang ada dalam dirinya dan lingkungannya, ibarat orang yang menyia-nyiakan modal yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu, mulai saat ini kita pastikan apa yang kita lihat, apa yang kita ucap, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan oleh panca indera kita, kita pastikan semuanya bisa mendatangkan kebaikan dan menghadirkan manfaat minimal untuk diri kita sendiri. Lebih baik lagi jika kebaikan dan manfaat tersebut bisa dirasakan oleh orang banyak. Saatnya kita sibukkan diri kita dengan kebaikan dan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, jangan sampai kita termasuk pada golongan yang puasanya sia-sia, yang tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Marilah kita memperbanyak amal saleh agar dicintai Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam kebaikan agar kehidupan kita lebih barokah, sehingga saat menghadap Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat dan surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.